Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sudah berada di hari yang ke-12 bulan Ramadan 1441 Hijriah. Meneladani seorang pemimpin yang baik adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam agama kita. Di dalam sejarah Islam ada seorang pemimpin yang perlu kita teladani, yaitu sosok Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setidaknya ada 3 kisah dalam perjalanan kepemimpinan beliau yang bisa kita pelajari. Kisah yang pertama, ketika Khalifah Umar menemukan sebuah rumah di mana rumah tersebut ada seorang ibu beserta beberapa anaknya yang dalam keadaan menangis. Anaknya menangis, lalu sampai mereka lelah karena menangis, mereka pun tertidur. Lalu didatangilah sang ibu tersebut oleh Khalifah Umar. Lalu kemudian bertanya dan minta penjelasan. Setelah dijelaskan, apa kata ibu ini? Wahai fulan, sesungguhnya kami di sini sudah tidak punya bahan makanan lagi. Anak-anak saya menangis karena kelaparan. Untuk menyenangkan anak-anak saya, maka saya memasak air dan batu, supaya anak saya mengira saya sedang memasak makanan. Sampai mereka lelah karena menangis, mereka pun tertidur. Mendengar hal ini, Umar pun kemudian bergegas menuju Baitul Mal atau kas negara ketika itu. Lalu beliau mengambil bahan makanan, lalu beliau sendiri yang memikul bahan makanan tersebut dan menyerahkan kepada keluarga tersebut. Setelah mereka semua kenyang, Umar pun meninggalkan tempat tersebut. Dalam kisah ini, Khalifah Umar tidak membiarkan rakyatnya kelaparan, tapi beliau memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh rakyatnya tersebut. Kemudian kisah yang kedua, ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberikan hadiah dari seorang utusan dari sebuah wilayah, tempat wilayah kekuasaan beliau, maka beliau pun mencicipi makanan yang lezat tersebut. Saking lezatnya sampai kemudian beliau bertanya kepada sang utusan tersebut, wahai utusan, apakah makanan yang lezat ini juga dinikmati oleh seluruh kaum muslimin di tempatmu? Apakah dinikmati oleh seluruh rakyat di tempatmu? Maka utusan ini menjawab, wahai Khalifah Umar, tidak. Makanan ini adalah makanan yang istimewa, diperuntukkan hanya untuk orang-orang tertentu saja, untuk kaum bangsawan saja. Mendengar penjelasan ini, Umar pun kemudian kembali membungkus makanan tersebut dan mengembalikan kepada sang utusan, lalu berpesan kepada utusan tersebut, katakanlah kepada pemimpinmu di sana, bertakwalah kepada Allah dan kenyangkan rakyatmu dengan makanan yang mengenyangkanmu yang seperti ini. Dalam kisah ini, Umar lebih mementingkan kondisi masyarakatnya dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Kemudian kisah yang ketiga, ketika di Mesir, ketika itu Sungai Nil tidak mau mengalir. Sungai Nil menjadi sumber air dari masyarakat Mesir ketika itu. Ketika itu yang menjadi gubernur adalah sahabat Nabi juga, yaitu Amr bin As radhiyallahu anhu. Ada waktu-waktu tertentu di mana Sungai Nil ini tidak mau mengalir, dan dia mau mengalir ketika diberikan tumbal seorang gadis. Maka Amr bin As mengirimkan surat kepada Khalifah Umar untuk meminta solusi dari beliau. Maka Umar bin Khattab pun menulis surat kepada Amr bin As, dan beliau pun menulis ada satu pesan tertentu, satu surat tertentu, surat khusus yang diperintahkan kepada Amr bin As untuk melemparkan ke Sungai Nil. Karena penasaran, sang gubernur ini membuka apa isi daripada pesan Khalifah Umar kepada Sungai Nil. Lalu dibukalah pesannya ini, lalu beliau membaca, kira-kira artinya seperti ini: wahai Sungai Nil, sekiranya engkau mengalir bukan karena Allah, maka tidak usah engkau mengalir. Tapi kalau engkau mengalir karena Allah, maka aku berdoa kepada Allah agar Allah mengalirkan engkau. Maka dilipatnya kembali pesan tersebut dan dilemparkan ke Sungai Nil.
keesokan harinya Sungai Nil pun kembali mengalir sampai sekarang tidak lagi membutuhkan tumban. Kenapa? Karena doa dari pemimpin yang adil. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita tentu saat ini membutuhkan sosok pemimpin yang peduli dengan rakyatnya, pemimpin yang lebih mementingkan rakyatnya dibandingkan dirinya sendiri, dan pemimpin yang adil, yang ketika dia berdoa kepada Allah atas setiap musibah yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permohonan pemimpin yang adil ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan dengan pemimpin yang adil seperti Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.